Nah, sekarang teman-teman, langsung saya perlihatkan ya, kalau dia kita gunakan F, kita enter teman-teman. Nah, kalau seperti ini teman-teman, CHKDSK cannot run because the volume is in use by another process. Artinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu sharing teman-teman. Judul video kita hari ini adalah amankah menjalankan CHKDSK alias check disk pada SSD? Kawan-kawan, pernahkah kamu menjalankan check disk atau CHKDSK pada solid state drive kamu atau SSD kamu? Beberapa orang mengatakan kalau itu tidak aman buat SSD, teman-teman. Betulkah pendapat tersebut bahwa CHKDSK tidak aman untuk SSD kamu? Mau tahu jawabannya? Tonton video ini. Let's get started. Kawan-kawan, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya, tolong bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan ikon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Oke, rekan-rekan sekalian, buat kamu yang tidak tahu apa itu CHKDSK dan bagaimana menjalankannya, saya beritahukan dulu teman-teman sebelum kita masuk ke caranya, dan saya juga harus beritahukan apakah ini berbahaya atau tidak, atau aman atau gimana. CHKDSK teman-teman atau check disk itu adalah tool bawaan Windows. Mau Windows 7, 8, 10, 11. Nah, ini digunakan teman-teman untuk memindai atau men-scan dan memperbaiki kesalahan pada disk atau pada drive kamu. Jadi CHKDSK itu bisa digunakan untuk ketika terjadi yang namanya file error, crash aplikasi, blue screen, file system yang korup dan lain sebagainya. Singkatnya, CHKDSK ini aman teman-teman. Tetapi ada konsekuensinya juga. Nah, sekarang mari kita masuk dulu kepada CHKDSK itu di mana dijalankannya. Kita menjalankannya itu di CMD teman-teman. Kita buka dulu CMD. Nah, jangan lupa ini teman-teman, wajib run as administrator. Harus ini teman-teman. Kalau nggak ini nggak bisa ya. Kita buka ini. Yes. Nah, di sini teman-teman, kita tuliskan ya. Tolong lihat baik-baik. Nanti saya terangkan lebih banyak teman-teman. CHKDSK spasi lalu C. Biasanya teman-teman yang kita cek itu C, kebanyakannya C. Di situ adalah pusat segala-galanya teman-teman. Di situ adalah sistem. Kemudian titik 2, kemudian nah di sini teman-teman. Ini ada F, ada juga R teman-teman. Ada juga orang yang menulis begini, F, oke, spasi lalu di sini R. Kan ada juga yang X. Sekali lagi teman-teman, biasanya itu hanya F saja atau R saja ya, tapi tidak X. Nah, ada juga kombinasinya teman-teman itu C dan R. Kemudian ada juga kombinasinya 3, C, R, dan X. Nah teman-teman, sekarang saya bahas dulu satu-satu ya. CHKDSK untuk SSD kamu, kebetulan saya menggunakan SSD teman-teman ya. Ini SSD teman-teman. Nah kalau untuk HDD teman-teman, untuk hard disk, check disk itu nggak ada masalah. Dan memang awalnya itu diperuntukkan untuk hard disk teman-teman. Jadi check hard disk itu untuk memperbaiki kalau ada kesalahan. Baik itu kesalahan yang sistem maupun kesalahan fisik, terutama di hard disk kamu. Nah kalau di SSD teman-teman, yang paling aman yang harus kamu lakukan adalah menggunakan F ini. Dia memfix, dia memperbaiki teman-teman. Jadi dia di sini hanya membaca saja, dia tidak menulis. Jadi jangan lupa itu teman-teman. Nah kalau kamu ganti dengan R teman-teman, ini yang paling terbaik untuk HDD, untuk hard disk teman-teman. Tetapi tidak untuk SSD. Ya, saya peringatkan sekali lagi, R ini artinya adalah recover, memulihkan. Ketika kita menuliskan parameter R atau opsi R ini teman-teman, di dalamnya sudah terdapat F fix. Jadi kalau F itu kalau F hanya fix saja, memperbaiki saja. Kalau R ini di dalamnya sudah ada memperbaiki dan juga memulihkan ketika ada bad sector teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk maintenance sebaiknya kalau kamu menggunakan SSD gunakan yang F ini teman-teman. Nah kalau kamu merasa bahwa kamu sering terjadi blue screen, terjadi keanehan banget dengan SSD kamu, boleh kamu jalankan R ini teman-teman. Dengan syarat cukup 2 kali dalam 1 tahun. Kenapa? Karena R ini teman-teman, selain daripada dia membaca teman-teman, dia juga menulis. Nah yang menulis inilah yang mengakibatkan biasanya SSD kamu itu cepat aus teman-teman. Ya, jadi bedakan antara read, membaca dengan write, menulis. Ketika dia write teman-teman, ketika dia tulis, maka itu memerlukan sumber daya daripada SSD kamu lebih banyak. Dan satu lagi teman-teman, perbedaan antara F dengan R ini teman-teman, ketika kamu jalankan dengan F, waktunya hanya sebentar teman-teman, sekitar kurang lebih 5 menit lah.
ya, karena dia hanya coba untuk memperbaiki kalau ada kesalahan pada SSD kamu. Sedangkan kalau kamu jalankan R ini teman-teman, waktunya bisa sampai 1, 2, 3 jam tergantung daripada seberapa parah kerusakan yang terjadi pada SSD kamu. Konklusinya, kesimpulannya teman-teman, CHKDSK ini aman ya selama kamu menjalankannya dengan yang benar tentunya. Ya, ini cukup menjalankan F saja untuk yang namanya SSD teman-teman. 1 bulan gak ada masalah kalau kamu menggunakan F ini. Nah, kalau untuk R ini teman-teman, jalankan 2 kali dalam 1 tahun. Itu pun kalau kamu merasa ada kesalahan fatal banget dengan SSD kamu. Kalau untuk hard disk gak ada masalah. Nah, sekarang teman-teman, langsung saya perlihatkan ya kalau dia kita gunakan F. Kita enter teman-teman. Nah, kalau seperti ini teman-teman, CHKDSK cannot run because the volume is in use by another process. Artinya, C kita lagi digunakan. Jadi kamu di sini ya pilih yang yes atau Y. Kamu tuliskan saja yes, setelah itu kamu enter. Jadi nanti ketika kamu restart teman-teman, maka dia akan menjalankan yang namanya check disk ini. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman. Kalau ada pertanyaan, ada sesuatu yang ingin kamu tanyakan atau ingin kamu request, tulis aja di kolom komentar. Thank you for watching folks. Thank you for watching friend. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.